Sahabat TKB, jumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Santiani Manurung sebagai pemandu percakapan. Gema Kasih Indonesia adalah acara yang membahas isu seputar politik, sosial, pendidikan, juga membahas perkembangan pemikiran di dunia teologi atau dalam ajaran-ajaran kekristenan. Gema Kasih Indonesia pada episode kali ini mengambil tema perang yang adil. Adakah? Bersama dengan kita untuk mempercakapkan tema ini sudah hadir narasumber kita Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga. Selamat datang di studio. Salam bertemu Ibu Santi, Pendeta Santi. Senang sekali datang lagi di sini. Ya, dan terima kasih kesediaannya terus menerus tidak lelah-lelah untuk memberikan banyak edukasi buat kita semua. Terima kasih. Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga sebagai pendeta Gereja Kristen Protestan Simalungun dan juga sebagai dosen mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara dan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Ya. Pendeta Martin, kita sedang mempercakapkan perang yang adil. Adakah? Dan sampai saat ini seluruh dunia sedang melihat ini. Ya. Sedang melihat invasi Rusia kepada Ukraina. Betul. Yang membawa keprihatinan bagi kita bersama. Dalam kaitan dengan perang yang adil, bagaimana respon Pendeta Martin? Apakah perang yang terjadi ini sudah adil atau justru yang terjadi adalah justru Rusia melakukan tindakan yang sewenang-wenang? Ya, jadi terkesan memang Bu Santi dan saudara-saudara, perang ini seperti perundungan saja ya, raksasa dengan kapasitas nuklir, dengan pesawat Sukhoi yang Indonesia juga beli ya, yang canggih sekali, akan gampang menggerus dan menghancurkan negara kecil Ukraina ya, yang jauh lebih lemah. Dan kelihatan kita bisa katakan ini nggak akan pernah adil ya. Tapi justru mengapa kita sebagai orang Kristen harus mengatakan gagasan perang yang adil itu mungkin ya, agar perang ini bisa kita uji, artinya perang yang terjadi ini bisa kita nilai, dan nanti suatu saat siapa yang bertanggung jawab dalam arti bisa dibawa kepada mahkamah kejahatan kemanusiaan kan gitu ya. Jadi perang yang adil ini tujuannya bukan membuat perang itu adil, kira-kira menjadi wasit ya. Ayo supaya adil ikuti ya. Yeah. Tapi kita mau menilai, bahkan yang kedua yang juga penting, kalau orang Kristen diminta untuk bela negara dan harus berperang gitu ya, apa yang menjadi dasar bahwa ya aku boleh membunuh kan itu? Yeah. Kita kan dilarang membunuh menurut perintah yang ke-6 ya. Yeah. Tapi kita ketika memasuki bela negara, dan sekarang banyak orang Ukraina juga orang Kristen Ortodoks ya, mereka harus juga merenungkan, ya Tuhan, aku ini berperang dan bagaimana agar aku legitim gitu ya, boleh berperang dan akan membunuh mau tak mau. Ya dasarnya kita sebut perang yang adil. Nah, jadi itu menjadi satu basis untuk membuat peperangan itu boleh dilakukan gitu ya. Tapi juga yang kedua untuk menguji apakah nanti peperangan ini bisa membuat kita membawa pelaku-pelakunya ke mahkamah pengadilan kejahatan kemanusiaan kan gitu ya, dengan gagasan perang yang adil ini. Kalau kita diminta untuk menguji ataupun menilai apakah perang yang terjadi ini adil atau tidak, definisi perang yang adil itu seperti apa, Pak Pendeta? Ya, memang PBB tidak memakai istilah perang yang adil. Dan juga Mahkamah Peradilan Internasional di Den Haag ya, di Belanda tidak memakai istilah perang yang adil. Tapi perang yang adil ini diajukan sebenarnya dengan lebih mendalam oleh orang-orang Kristen ya, oleh Agustinus misalnya, dan juga oleh Thomas Aquinas ya. Mereka mengajukan ini, lalu mereka membuat beberapa kriteria gitu ya, agar orang Kristen boleh masuk militer, boleh berperang, tapi dengan kriteria tertentu loh gitu ya. Kamu boleh berperang. Jadi memang ada syarat-syaratnya. Dan satu lagi Ibu Santi yang mau saya katakan, akhirnya ya, ketika berperang orang tidak bisa tanpa membawa imannya juga. Misalnya kita dengar ya di radio yang
disadap gitu ya. Ya. Ketika tentara-tentara Rusia menyerang atau Ya, ketika tentara Ukraina dan tentara Rusia terpojok, Ya. mereka menyebut Tuhan loh. Ya, Bahkan mereka bilang, oh my God ya, Ya. kenapa mesti ada perang ini gitu ya. Mereka juga bertanya-tanya. Ya. Ya. Dan barusan kan Joe Biden ya, Ya. barusan beberapa hari yang lalu di Polandia, Ya. kan dia mengatakan kalimatnya saya bacakannya, for God's sake, this man cannot remain in power ya. Oh. Demi nama Tuhan, orang ini maksudnya bisa Putin, berkuasa. jangan kita biarkan berkuasa karena lihatlah keadaan ini. Jadi memang perang yang adil itu terutama adalah cara orang Kristen ya, untuk membuat sebuah perang itu boleh dan mungkin, dan membuat perang itu adil. Dan dengan demikian orang Kristen jangan hanya berpangku tangan kalau diserang, jangan hanya berpangku tangan kalau ada keadaan darurat, bela negara misalnya ya. Sehingga muncul gagasan perang yang adil ini. Jadi ada semacam situasi ya, ada semacam situasi yang apa boleh buat seperti itu. Ya, yang melatar belakangi, betul ya, yang melatar belakangi juga Bapak Gereja terpaksa atau apa karena situasi yang tidak menentu, yang kapan-kapan waktu bisa terjadi perang, lalu kemudian para teolog mencoba untuk memaknai, mencoba untuk memberikan argumentasi teologis, iman, kalaupun ini sampai terjadi, namun harus tetap memperhatikan hal ini. Apa saja kalau menurut latar belakang teologis ataupun iman ya? Tadi memang saya belum menjawab syarat perang yang adil itu ya, tapi latar belakangnya penting juga ya. Jadi latar belakangnya memang ini menarik sekali ya. Tampaknya orang Kristen itu ketika muncul gitu ya, betul-betul pasifis. Ketika muncul di dunia kekristenan, apalagi menurut ajaran Yesus, orang Kristen itu pasifis. Pasifis itu boleh disebut sebagai yang menolak perang. Ya. Yesus misalnya tidak mau Petrus mengeluarkan pedangnya ketika Yesus ditangkap. Yesus bahkan menganjurkan agar kalau ada orang yang menampar pipi kananmu berilah pipi kirimu kan gitu ya. Bahkan Yesus juga mengatakan bahwa yang berbahagia dalam Matius 5 ayat 9 adalah orang-orang yang membawa damai kan gitu ya. Jadi Yesus itu kayaknya, dan orang Kristen pada 100-200 tahun yang pertama, kalau kita baca surat Petrus, kan disiksa ya. Bahkan orang Kristen diminta untuk bertahan, tahan uji, begitu ya. Betul. Dan dengan demikian orang Kristen akan menunjukkan justru kekuatannya melalui tahan uji dan harapannya. Kan begitu yang kita pahami tentang Yesus dan juga tentang Paulus ya. Nah, tapi di pihak lain, Yesus juga sepertinya memperkenalkan satu gagasan bahwa aku datang katanya tidak membawa damai, aku membawa pedang. Ya, berarti memang ada dari Yesus yang menekankan, tapi kamu nggak boleh jadi domba di pembantaian. Nah, kan itu. Kamu nggak boleh menikmati penderitaanmu. Penderitaan itu ada. Penindasan itu ada, tapi kamu nggak boleh membiarkan, kan gitu ya. Tapi di pihak lain jangan pula kamu mengajukan perang dan mengeluarkan pedang, gitu ya. Dulu. Tapi memang kamu akan berhadapan dengan pedang, gitu ya. Jadi itu situasi itu yang membuat orang Kristen pada masa-masa awal memutuskan udah kita memang pasifis, dan banyak sekarang orang pasifis ya. Yang anti perang banyak sekali ya, demo di mana-mana dulu juga waktu Amerika perang di Vietnam. Mereka anti perang gitu ya. Nah, tetapi ketika kekristenan pada tahun 300 gitu ya sudah menjadi agama dari kekaisaran ya, kekaisaran Romawi, maka timbul pertanyaan, ada bangsa barbar yang mau menyerang kita. Ada bangsa-bangsa yang akan menghancurkan Romawi, kira-kira begitu dulu ya. Apakah orang Kristen nggak mau jadi tentara? Apakah kita nggak perlu mencegah mereka, bahkan harus membunuh mereka supaya mereka nggak sempat menghancurkan kita, kan gitu ya? Nah, jadi gimana dilema ini ya? Kita orang Kristen umumnya pasifis ya, tapi kita menghadapi tantangan itu, makanya Agustinus akhirnya mengatakan kita bisa berperang, kita bisa melakukan kekerasan, tapi
kita namai sebagai perang yang adil. Nah, gitu. Lalu dia buat kriterianya, Pendeta Santi. Nah, kriteria itu sebenarnya agak sederhana. Tapi jadi kira-kira dia berpikir ya, cinta kasih mesti tetap terjadi sekalipun dalam perang, itu bayangkan ya. Cinta kasih tetap terjadi meskipun dalam perang. Iya. Cinta kasih kan kadang-kadang membuat orang Kristen seolah-olah mengalah, seolah-olah bermanis-manis, bahkan seolah jadi lembek kan ya. Tapi cinta kasih itu ketika kamu berperang itu bagaimana kau praktekkan. Nah, yang pertama istilahnya pakai Latin, jadi saya lihat teksnya, jus ad bellum. Apa itu jus ad bellum? Sebelum kamu berperang mesti legitim dulu, mesti pasti dulu mengapa kamu berperang, dan itu hanya kalau memang kamu, katanya ya, yang pertama-tama sedang membela diri. Sedang membela diri dari serangan, dari kebencian, dari agresi orang lain ya. Jadi kalau kita membela diri, tidak hanya kita menutup pintu, tapi kita juga mesti mengusir ya orang yang akan menyerang. Sedang menyerang ya. Kita nggak mungkin membiarkan dia menebas semua orang. Selamat datang begitu. Selamat datang. Kita harus menghentikannya. Jadi ambil apa saja. Jadi kita bilang mesti ada jus ad bellum, mesti ada justifikasi sebuah perang, dan itu perang yang membela diri ya. Dan dengan demikian saya siap melakukannya. Sampai ke level membunuh kan gitu ya. Seperti di Ukraina sekarang. Yang kedua mesti ada juga jus in bello, artinya begini, kalau saya nanti di tengah peperangan, mesti ada syarat-syarat cara saya berperang, gitu ya. Misalnya, janganlah saya menebas anak-anak, gitu ya. Kalau anak-anak misalnya diikut sertakan, janganlah saya lantas memakai senjata yang membuat orang lain itu hancur sehancur-hancurnya, padahal mungkin dengan saya melumpuhkannya cukup gitu ya. Jadi memang ada sejumlah kriteria yang perlu ditetapkan, dikawal ya, makanya ada polisi militer kan ya. Ada, jadi kalau orang berperang ada yang mengawasi orang berperang juga kan gitu. Agar perang itu terkontrol ya. Jadi itu syarat kedua, tapi juga ada syarat ketiga yang disebut sebagai jus post bellum. Bagaimana setelah perang tindakanmu. Jangan setelah perang kau biarkan saja semua yang kalah itu mati kelaparan ya. Makanya kan kalau kita dengar Jenderal MacArthur, dia disebut sebagai seorang jenderal yang Kristiani ya menurut banyak orang. MacArthur akhirnya setelah tahu perang itu begitu berat ya, untuk menghentikan militerisme Jepang ya. Dia datang ke Jepang, dia mengambil kesimpulan tidak boleh kaisar ini digantung. Beda dengan Saddam Hussein kan digantung ya. Kaisar Jepang Hirohito nggak boleh digantung. Beri dia kesempatan, dan dengan demikian Amerika ikut membangun ulang Jepang. Kan gitu ya. Sehingga Jepang menjadi kita tahu sekarang negara yang maju sekali. Justru ketika mereka sudah dihabisi oleh perang yang menurut MacArthur itu adil ya, karena dasarnya untuk menghentikan Perang Dunia Kedua yang mengerikan. Ketika berperang memang dilakukan satu tindakan yang mengerikan ya. Itu tentu kita bisa kritik apakah itu adil atau tidak, tapi yang sungguh-sungguh menunjukkan keadilannya setelah perang. Jadi ada tanggung jawab dari yang dari perang itu ada yang menang begitu. Nah, yang menang itu memiliki tanggung jawab. Iya, karena juga perang yang adil tujuannya adalah apa? Agar perdamaian bisa didapat. Jadi aneh sekali ya. Kenapa sih perdamaian mesti didapatkan dari perang gitu ya? Jadi ironi-ironi itu adalah sebuah realisme Kristen gitu ya. Dari idealisme cinta kasih Yesus ya. Yang kalau keadaannya memang mendesak ya. Sering disebut necessary evil bahkan ya. Satu hal yang apa boleh buat harus dilakukan ya. Itu pun mesti bisa kita upayakan terjadi cinta kasih, sehingga muncullah gagasan dari Agustinus dan Aquinas, dan bahkan orang di West Point Amerika oleh Michael Walzer juga dilatih untuk memikirkan gagasan just war ini, perang yang adil ya, agar nanti bisa memunculkan hal-hal yang damai setelah perang. Jadi memang ironi-ironi hidup ini harus kita hadapi dan kita harus terima.
Terima kasih Pendeta Martin. Sementara kita akan lanjutkan dulu ya di Ya, segmen yang kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, bedah lagu dan aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita mengambil tema perang yang adil. Adakah? Bersama dengan kita sudah hadir narasumber Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga. Baiklah, tadi di segmen yang pertama Bapak Pendeta menjelaskan ketika masa Kaisar Konstantin. Berarti ketika agama dan negara itu semacam bersatu, seperti itu ya. Betul. Ketika orang-orang beragama, tak terkecuali juga orang-orang Kristen masuk dalam teritori negara, kekuasaan, semacam mereka tidak berdaya juga begitu ya. Ketika mereka sudah hadir masuk dalam teritori kekuasaan, antara tetap pada imannya maupun juga apa boleh buat begitu. Kami sudah masuk dalam teritori. Ini juga semacam ironi juga kan ya, Pak Pendeta. Jadi seolah-olah yang dikedepankan tetap adalah pada kepentingan bela negara. Bayangkan kalau Rusia, Ukraina, kita kalau mengambil contoh itu ya, mereka sama-sama orang Kristen begitu. Ini sama-sama orang beragama, percaya pada Allah Trinitas, tapi mereka masuk dalam teritori kekuasaan dan mereka dipush untuk bela negara. Ini ironi macam apa yang begini? Ya menjadi wajar kan kalau lalu kemudian orang-orang beragama yang akhirnya terlibat dalam perang, lalu kemudian masing-masing jadi memanggil nama Tuhannya begitu. Ya betul. Dan ada yang mengatakan perang yang dilancarkan oleh Putin ini juga terkait dengan ideologi namanya Ruskis Mir, yaitu Rusia yang suci, dan itu dikaitkan juga dengan gereja Ortodoks yang merasa bahwa kesucian Rusia itu kesucian trinitarian disebut yaitu antara Belarusia, Ukraina dan Rusia. Ukraina itu Rusia kecil gitu. Jadi ada bayangan ideologis bahwa kesucian kita orang Ortodoks Timur kita harus jaga, jangan sampai dirusak oleh orang Kristen Barat, yaitu orang yang dari Barat, dari terutama Katolik dan Protestan
Nah, ini membuat peperangan itu bernuansa religius sehingga tentara-tentara Rusia dan Ukraina ya jelas-jelas harus berdoa juga sebelum berperang gitu ya. Sehingga memang kalau ada ideologi yang terlalu menjadikan dirinya religius ya, bahwa ini Rusia yang suci yang sedang berperang. Nah, di situ memang agama akan mengalami kesulitan sekali untuk mengambil sikap yang adil begitu, karena misalnya patriark namanya ya, pimpinan tertinggi namanya Kirill menolak misalnya untuk menghentikan perang gitu ya, menolak bersuara padahal dia udah disurati oleh sekjen dari Dewan Gereja Sedunia. Sebegitu tidak berdayakah Patria di hadapan teritori kekuasaan? Nah, cara berpikirnya bukan soal tidak berdaya, dia berpikir sudah ikut dalam ideologi itu agar dengan itu justru kebesaran gereja Ortodoks akan naik oleh perang ini gitu ya, sehingga dia agak dibutakan dengan korban-korbannya. Luar biasa mengerikan jadinya ya. Nah, kalau dalam sejarah kekristenan ini kan sejarah mutakhir ya, sejarah dulu juga agak mirip. Jadi saat itu orang Kristen dituduh oleh Romawi membuat Romawi ini kalah dengan bangsa barbar perang gitu ya, karena orang Kristen yang sudah menjadi tentara kok nggak berperang dengan benar gitu. Akhirnya Agustinus misalnya ya menulis dan dia mengatakan orang Kristen mesti ikut dalam bela negara, bela Romawi gitu ya, tapi mesti ikut dengan prinsip dong. Ya, jangan kamu jadikan Romawi ataupun jangan kau jadikan Rusia ini satu gereja yang harus dibela sampai mati gitu ya, tapi Rusia atau Ukraina atau Indonesia atau Romawi kita bela tapi dengan prinsip adil. Nah, itulah yang memunculkan gagasan perang yang adil ini ya. Juga Agustinus misalnya mengatakan begini yang menarik juga ya. Dia menulis buku City of God ya, kota Allah ya. Dan City of Terena, kota dunia. Dan dia mengatakan begini, di kota Allah itu memang terjadi perdamaian, tapi itu belum bisa kita lihat sekarang. Kita masih harus hidup di kota dunia ini ya, tapi sebagai orang yang menuju kota Allah kan gitu. Ya. Nah, gimana caranya kita hidup di kota dunia? Jadi ada kota Allah di sana, sedangkan kita masih di sini. Ya, tapi kita nggak mau kota dunia ini babak belur saja, ya. Tapi juga kita nggak mau lari dari kota dunia ini seolah-olah hanya bermimpi kota Allah. Nah, jadi realisme itu membuat Agustinus mengatakan, oke, kalau kamu berperanglah dengan adil. Caranya apa? Paksakanlah cara berperang itu dengan 3 prinsip tadi ya, jus ad bellum. Sebelum perang, catat dan tegaskan, kita hanya mau ikut berperang kalau kita sedang membela kehidupan. Ya kan? Jadi kalau negara dalam keadaan kita sedang darurat perang begitu, lalu kemudian ajukan pertanyaan sejauh mana ini membuat kita sedang membela kehidupan, bukan agresi. Jadi kita menolak perang kalau kita ikut disuruh untuk agresi. Tapi kita akan ikut berperang kalau kita membela kehidupan. Berarti ada keadaan yang sangat urgent begitu, untuk demi membela khusus ya, kasus-kasus khusus, demi membela kehidupan, maka kami menjadi ikut berperang. Ya, dan kalaupun saya berperang, saya akan ikut dalam peraturan berperang tadi ya. Ada aturan berperang. Rumah sakit tidak saya hancurkan, anak-anak tidak saya hancurkan, bahkan dalam kecanggihan yang lebih modern lagi, oleh kesepakatan PBB, oleh kesepakatan dunia, walaupun tidak memakai istilah Kristen ini ya, mereka mengatakan dalam berperang itu hanya boleh menyerang militer. Nah, jadi peperangan itu pangkalan militer yang semakin dibuat adil dengan mengatakan peperanganmu adalah kepada orang yang memang profesional berperang, yaitu militer. Ya. Seranglah militer, seranglah alat-alatnya, tidak boleh kamu menyerang masyarakat, rumah sakit yang sedang anak-anak gitu ya, tidak boleh. Jadi itu semakin dipercanggih agar apa? Agar sekali lagi seperti Ibu Santi bilang tadi, ini memang keadaan yang mau tak mau, ini memang necessary evil, hal yang jahat yang kita harus terima, tapi
jangan lupa kau harus percaya juga sesuatu tentang cinta kasih di tengah-tengahnya. Bagaimana? Ya, perang yang adil. Nah, itu jadi semacam solusi-solusi jalan tengah lah begitu. Ya, tapi se-urgent-urgentnya perang macam apa yang akan kita lakukan, namun kan tetap saja perang itu selalu membawa kepedihan ya. Selalu membawa keperihan di sana sini. Entah itu kepada pasukan yang sama-sama berperang, tetapi juga tidak jarang pada masyarakat sipil begitu ya, yang memang katakanlah mereka yang juga semacam apa boleh buat, terpaksa dipersenjatai begitu ya, atau apa boleh buat juga mereka disuruh seolah-olah mereka tidak dipersenjatai, tampil seperti masyarakat sipil, tapi sebetulnya mereka membawa senjata atau membawa bom, sedangkan di hadapannya begitu ya, berhadapan juga orang lain, dan begitu bertempur itu juga kan menyisakan semacam pengalaman traumatik, ya, betul. Habis-habisan begitu. Kisah tentang perang Amerika Vietnam itu kan banyak sekali yang traumatik sekali. Jadi di sini memang dilema terbesar. Tapi sekalipun traumatik perang itu, maka perang adil minimal memberi syarat tadi itu. Setelah selesai mesti ada restorasi, ya. Setelah selesai mesti ada pembangunan kembali seperti Jepang. Oh, ya. Yang kedua, nah ini penting. Perang yang adil hanya boleh dilancarkan. Ini juga setelah mendapat pemikiran yang canggih ya. Misalnya oleh Michael Walzer ya. Perang yang adil hanya bisa dilakukan oleh satu lembaga yang legitim. Gitu loh. Dan lembaga yang legitim itu adalah negara. Ya. Jadi jangan sampai ada ini perang Margasinaga, itu udah nggak pernah adil itu. Kamu nggak bisa berperang atas nama Margasinaga. Pertama, kamu nggak diberi hak untuk pakai senjata. Nanti kau pakai senjata gelap, ya. Yang kedua, kau nggak akan bisa mengkompensasikan. Kalau perang, kalau kau menang, korban-korban yang trauma itu kau nggak akan bisa kompensasikan. Kau nggak mampu. Jadi perang itu hanya mungkin adil menurut konsep perang yang adil, ya, kalau dikerjakan dengan lembaga yang sah, ya, yaitu negara. Kenapa? Karena negara dibayangkan mampu mengkompensasi, kan gitu ya. Sekalipun ada trauma. Ya. Dan yang kedua, seperti tadi, bahwa perang yang adil itu syaratnya adalah akan bertanggung jawab untuk merestorasi seperti Amerika terhadap Jepang. Kan gitu ya? Nah, itu diharapkan seperti apa yang dikatakan Bu Santi, bisa mengobati trauma. Padahal trauma sebenarnya susah diobati ya. Makanya kan Perdana Menteri Belanda, Rutte, baru mengatakan kami minta maaf atas Westerling gitu ya, atas agresi yang kami lakukan terhadap negara yang sah, yaitu Indonesia, karena kita udah merdeka. Nah, berdaulat, betul. Nah, jadi itulah kira-kira Ibu Santi semacam upaya, menurut saya ini diadopsi oleh dunia sebenarnya, oleh PBB, tapi mereka nggak menyebut perang yang adil ya. Kalau PBB menyebutnya apa tadi? Yang menyebut bagaimana peperangan itu ada konvensi Geneva bahwa rumah sakit nggak boleh diserang, anak-anak nggak boleh diserang, bahwa sandera atau tentara yang telah menyerah nggak boleh dibunuh, tapi harus disandra dan dipenjara ya. Lalu nanti ada apa yang disebut peradilan internasional kejahatan perang ya, yang kita tahu misalnya Slobodan Milosevic ya, sebagai orang presiden Serbia telah dipenjara melalui pengadilan di Den Haag begitu ya. Ini kan versi sekuler, tapi sebenarnya akarnya saya yakin ini ada pada gagasan perang yang adil yang dibawa oleh tokoh-tokoh Kristen sejak berabad-abad yang lalu. Ya, jadi ini wajahnya seolah-olah tampil human sekuler, tapi bobotnya diinspirasi oleh para teolog. Ya, karena mereka, sekali lagi saya agak mengulang, mengatakan kalau kita diminta oleh Tuhan kita mengasihi, tapi kita berhadapan dengan musuh yang akan membunuh kita, kita nggak mungkin bunuh diri, ya. Kita harus menanggung, tapi karena kita sikap mencegah. pasifis seperti itu pun bisa menjadi sikap bunuh diri ya. Secara pasif, membiarkan kita mati begitu. Ya, ada memang orang mengatakan, kenapa nggak pilih cara Gandhi? Gandhi itu sering dikatakan sebagai seorang pasifis, ya,
Martin Luther juga sering disebut sebagai seorang pasifis ya, yang melawan tanpa kekerasan ya, near kekerasan ya. Tapi mengapa mesti ada perang gitu ya? Jadi, tapi orang juga mengatakan tidak semua masalah perbedaan dan kekerasan bisa kau hadapi tanpa kekerasan. Ada hal-hal yang kau harus hadapi juga dengan kekerasan, tapi kalau kau harus menghadapinya dengan kekerasan, dengan benturan, jangan pula kamu tidak orang Kristen di situ. Ya? Jangan sampai lupakan imanmu begitu. Jangan sampai lupakan imanmu, tapi pakailah imanmu secara realistis, dan itu disebut perang yang adil. Ya. Perang yang adil. Dan di situ prosesnya menjadi sungguh-sungguh berat tadi. Baiklah, Pendeta Martin, ini percakapan yang menarik, tapi kita mau masuk dulu ya segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YouTube YKB GKI TV. Untuk mempermudah sahabat berlangganan dan menyaksikan program renungan berbahasa daerah, maka pada bulan November ini kami membuat channel YouTube YKB berbahasa daerah. Channel ini khusus diisi program-program berbahasa daerah yang ada di Indonesia. Diingat ya sahabat, mulai bulan ini program seperti Basa-Basa Dede bahasa Nias, Palamboroha bahasa Toba, Pepalem Pusuh bahasa Karo, Pamalas Uhur bahasa Simalungun, Pepalem Ate bahasa Pakpak Daeri, Paniis Manah bahasa Sunda, Pangayeming Manah bahasa Jawa, Panadoh Ati bahasa Dayak Ahe, Penyadingan Atei bahasa Dayak Ngaju, Piranai Atei bahasa Dayak Maanyan, Umpama Tana Pena bahasa Toraja, Papan Sungai Naunga bahasa Talaut, Pakateno Unaung bahasa Siau, Mari Kasagar Hati bahasa Kupang, Pamaringu Eti bahasa Sumba, Mapalolinekaf bahasa Timur, dan bahasa daerah lainnya akan tayang di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat Sanang masih bersama dengan kami dalam acara Gema Kasih Indonesia dengan mengambil tema pada episode kali ini, perang yang adil adakah? Bersama dengan kita sudah hadir Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga sebagai narasumber, dan jika di antara sahabat ada menyampaikan respon, tanggapan ataupun pertanyaan, dapat sampaikan di kolom chat yang sudah kami sediakan, dan Pendeta Martin pasti akan dengan gembira merespon setiap pertanyaan atau tanggapan dari para sahabat. Pendeta Martin, tadi di segmen yang kedua saya sempat mengucapkan tentang bagaimanapun kan dalam perang seadil apapun dalam tanda petik ya, tetap menimbulkan trauma. Lalu Pendeta Martin mengatakan ada semacam kompensasi. Tapi kan kompensasi bangun gedung, kompensasi bangun sekolah, kompensasi bangun rumah sakit, itu kan fisik. Tetapi bagaimana dengan semacam traumatik ya dalam diri begitu. Lalu kemudian katakanlah itu akan membentuk bisa jadi ideologi tersendiri. Melihat bangsa tertentu yang menyerangnya, maka
ini semacam sudah terwariskan begitu. Kemarahan ataupun kebencian karena ayahku pernah, ibuku pernah, lalu kemudian maka kita melihat bangsa ini sebagai yang jahat seperti itu. Ya itu betul sekali. Misalnya mengapa Hitler bangkit, ya, juga disebabkan oleh Jerman dipermalukan oleh Eropa ketika Jerman kalah tahun Perang Dunia Pertama. Ya. Jadi dengan Jerman dipermalukan, maka ada luka yang membuat orang Jerman memilih jalan Hitler sebagai kebangkitannya. Jadi kebangkitan Jerman saat itu oleh Hitler adalah kebangkitan dengan kekuatan kembali senjata karena dipermalukan, gitu ya. Jadi memang jangan-jangan kalau ada bangsa yang telah kalah, ya, dan bangsa itu traumatik, gitu ya. Nanti bangsa itu akan membalas lagi, ya, sehingga perang yang adil yang semula dilakukan untuk membela dan untuk menciptakan kemungkinan damai selanjutnya jadi gagal, kan gitu ya. Jadi memang tadi kita mengatakan perang yang adil itu harus memikirkan setelah perang apa, ya, dan perang yang adil hanya bisa dilakukan oleh otoritas yang sah, yaitu negara, karena kita yakin negara itu bisa mengkompensasi. Ya. Dan kedua, perang yang adil hanya bisa dilakukan kalau memang sudah juga dihitung bagaimana exitnya, bagaimana keluarnya dari perang, kan gitu ya. Jadi jangan hanya masuk memulai perang, namun juga jalan keluarnya. Bagaimana keluar dari itu? Keluar dari itu sehingga tercipta, misalnya Amerika kan dalam kasus Irak dan dalam kasus Afghanistan membayangkan kalau kita nanti keluar perang sudah demokrasi di situ. Kan itu ya, sehingga nanti mereka bisa memperbaiki hidupnya seperti Afghanistan dibayangkan akan demokrasi dengan kita keluar, kan itu. Kan Joe Biden bilangnya kita keluar gitu kan ya. Tapi justru sekarang Afghanistan setengah mati untuk demokrasi, bahkan untuk membiarkan perempuan sekolah pun mereka kesulitan ya. Jadi memang ada luka, trauma yang seperti Ibu Santi katakan yang mau tidak mau kita harus atasi, minimal memang dengan kompensasi. Juga dengan apa yang tadi disebut satu cara keluar yang memberi proses baru ya di tempat itu agar jangan mereka dendam ya. Tapi ini juga oleh orang seperti Habermas ya yang pernah mengatakan kalau semua kondisi-kondisi telah diselesaikan, yaitu kompensasi, lalu proses bangsa yang kalah itu dibangun kembali gitu ya. Dia juga mengatakan tidak ada lagi, katanya ya, tidak mungkin lagi mekanisme rasional manusia modern mengatasi trauma itu. Tidak mungkin mekanisme rasional manusia modern mengatasi trauma. Iya, yang mungkin kan tadi sudah disebut ya, restorasi kehidupan, dibangun kembali seperti Eropa yang akhirnya mendapat Marshall Plan ya, mendapat uang dari Amerika untuk dibangun kembali, ya, dan bangsa Eropa memproses dirinya ya pasca perang seperti dibayangkan tadi Afghanistan. Tapi itu pun tidak bisa menyembuhkan trauma. Itu hanya bisa sebatas itu. Makanya Habermas tadi mengatakan gak ada lagi kemungkinan dari dunia modern yang rasional ini untuk bisa mengatasi pasca trauma sebagai kompensasi akibat tindakan-tindakan dunia modern karena senjata modern kan gitu ya. Dan disinilah Habermas akhirnya dalam pertemuannya dengan Paus Ratzinger ya, dan dia mengatakan apakah karena kami melupakan bahasa agama, gitu. Apakah kami perlu lagi gitu ya memohon Tuhan untuk ikut menyelesaikan trauma ini. Dan mungkin kepada Ibu Pendeta Santi bisa menyelesaikan. bisa ditanya apakah memang betul ya kita nggak bisa lagi memang lebih jauh lagi ketika kita sudah mulai berperang, kita membangun perang yang adil ya, dan kita memperhitungkan nanti bahwa perang itu mesti diakhiri juga dengan kompensasi dan dengan proses baru, tapi tetap saja trauma itu nggak bisa kita akhiri gitu ya. Nah disinilah memang kita harus, kata Habermas sendiri ya, seperti melihat lagi agama,
melihat lagi dimensi-dimensi yang bersifat religius, teologis, dan menurut saya. Jadi ini wajah agama ironinya banyak. Maksud saya begini. Oh, ironinya banyak sekali. Jadi ketika berperang tidak jarang yang melakukan perang begitu ya, dalam teritori-teritori negara mereka memakai agama begitu ya. Tanpa juga mempertimbangkan sejauh mana urgensi melakukan perang. Kalau tadi beberapa teolog yang tadi Pendeta Martin sebutkan, untuk membela kehidupan, kalaupun terpaksa melakukan perang untuk membela kehidupan. Tapi mari kita lihat sejauh mana sih negara-negara yang berperang ini untuk membela kehidupan, atau justru sebetulnya mereka sedang mencengkram negara-negara tertentu untuk justru membawa kemakmuran atau glorifikasi kepada negaranya sendiri begitu. Ya, kita bisa lihat misalnya Jepang ya. Eropa pasca Perang Dunia Kedua karena Amerika membantu Marshall Plan, karena orang Eropa sendiri memproses dirinya, maka mereka pada tahun 48 ya, setelah 45 ya, 3 tahun setelah itu menetapkan Declaration of Human Rights kan gitu ya. Mereka mengutarakan bahwa tidak boleh lagi kita mengulang, orang Jerman misalnya mengatakan nie wieder, jangan terulang lagi semua ini. Dan itu menjadi satu proses mereka bangkit lagi sebagai manusia yang menghormati sesamanya, sebagai manusia yang yang bertobat sebenarnya. Misalnya dalam pengakuan iman gereja di Stuttgart ya, mereka betul-betul dan itu juga diulang oleh kanselir Jerman ke depan kuburan orang-orang Yahudi. Mereka bilang mea culpa ya, mea maxima culpa, aku berdosa, kami sungguh-sungguh berdosa dan kami tidak lagi mengulang ini ya. Jadi ada artinya bahwa agama itu ikut dalam peperangan, dalam arti memaksa agar itu dilaksanakan. Apa boleh buat ini kejam, tapi ini dilaksanakan secara adil, sehingga nanti pasca itu terjadi semacam pertobatan ya, seperti pertobatan Eropa dan pertobatan kanselir Jerman di depan kuburan orang-orang Yahudi ya, mea culpa, mea maxima culpa. Tapi ini membuat, sekali lagi seperti ironinya, tapi akhirnya kamu juga nggak bisa menyembuhkan trauma dan luka itu ya, sehingga orang seperti Habermas yang optimis pada rasionalitas modern ini akhirnya mengatakan ya mungkin kita harus melihat lagi pada agama yang mungkin jauh lebih baik menolong orang yang terluka atau menolong bangsa yang traumatik pasca perang. Menolong bagi bangsa yang traumatik ya. Pasca perang. Baiklah Pendeta Martin. Jadi bagaimanapun memang kalau bisa tidak ada perang kan begitu ya? Ya, memang. Nah itu memang menurut saya menarik sekali begini ya, kan? Ibu Santi. Tapi ini juga pikiran yang agak sedikit belum matang ya. Misalnya dulu kan manusia itu menurut teori Darwin tentu saja ya. Kita kan spesies Homo sapien ini ya, bersaudara dengan primata, bersaudara dengan mungkin orang utan, dengan apa gitu ya. Kita kan satu sumber ya. Tapi ada yang berbelok jadi Homo sapien, ada yang tetap melanjutkan gitu ya. Nah belokan itu misteri lah. Tapi yang mau saya katakan apa? Dulu itu manusia itu menikah seperti binatang juga menikah dengan saudara-saudaranya. Kita punya anjing, dia bahkan nanti menikah dengan ibunya, incest ya istilahnya ya. Tapi lama-kelamaan manusia menemukan kesimpulan kalau kau incest ya. Kau akan merusak kehidupan, kan itu. Jadi incest, menikahi saudara, mungkin juga menikahi buru tulang kalau orang Batak ini. Mirip-mirip incest sebenarnya ya. Akan merusak struktur genetika dan akan merusak kehidupan. Sehingga incest menjadi tabu. Nggak boleh lagi, kan gitu ya. Nah, walaupun tadi trauma perang kita belum tahu bagaimana mengatasinya. Semoga bersama Tuhan bisa diatasi. Tapi minimal ujungnya nanti setelah orang melihat perang ini akhirnya di mana? Makanya ada seorang teolog Amerika yang terkenal, Reinhold Niebuhr mengatakan, dengan kemungkinan perang nuklir
yaitu semua orang menang tapi semua orang menanggung gitu ya. Semua orang menang sekaligus juga menanggung konsekuensinya. Iya, karena semua akan kalah jadi abu, menang jadi arang gitu ya, pepatah Melayu. Ya. Pepatah Jokowi juga katanya. Maka sekarang orang sadar jangan sekali-sekali mengeluarkan nuklir, kan itu. Nah, kita juga kiranya setelah kita sadar bahwa kalau menikahi saudara sendiri itu kita akan melahirkan generasi yang imbisil gitu ya. Dan kita jadikan itu incest itu terlarang dan tabu, maka kita juga akhirnya bisa mengambil kesimpulan perang itu tabu. Karena itu akan menghancurkan. Menghancurkan. Jadi saudara-saudara, karena saya pernah tinggal di Eropa, orang Eropa Barat terutama sudah membayangkan nggak ada lagi perang. Untuk apa perang? Hidup sudah makmur, kita bisa berbagi, pengungsi datang diterima, Indonesia punya masalah dikirim uang. Jadi dulu orang Eropa merasa bahwa rupanya sekarang urusannya adalah urusan berbagi kesejahteraan, kan gitu ya. Jadi kalau kamu mau berperang, ya aku kasih kau uang supaya nggak usah perang. Makanya ada disebut masyarakat Eropa, mata uang pun satu, kan gitu kan? Euro ya, supaya orang udahlah kita anggaplah perang itu incest. Kita anggaplah perang itu satu tindakan yang tabu. Tapi toh gitu ya, mereka terkejut euro itu kurang luas gitu. Diperluas sebegitu. Harus diperluas sampai Afrika, sampai Amerika agar semua orang merasa untuk apa berperang. Kalau aku bisa terpenuhi kebutuhanku. Jadi ini memang agak utopia, tapi menurut saya bolehlah kita berharap suatu hari perang itu jadi tabu gitu ya. Seperti incest juga tabu gitu lah. Iya. Jangan sampai juga seolah-olah menjadi benar. Ini orang-orang atau bangsa-bangsa tidak suka melihat perdamaian. Mesti harus perang. Dengan perang ada eksistensi senjata, ada eksistensi ideologi tertentu yang kita mau masukkan gitu ya kepada negara-negara mungkin yang kita anggap kurang beradab, yang mungkin kita anggap kurang modern. Maka salah satu cara yang kita lakukan adalah dengan cara memerangi begitu. Ya, maunya itu setelah ditempuh orang ini sampai pada kesimpulan gitu ya, seperti manusia sampai pada kesimpulan incest tadi. Kita akhirnya babak belur semua ini. Udahlah kita anggaplah perang itu satu tabu ya, yang melakukannya kita kucilkan dan yang melakukannya pun merasa berdosa, tidak merasa lebih hebat, tidak merasa lebih maju. Di bagian penghujung ini karena segmen 3 dan karena keterbatasan waktu, sedikit saja Pendeta Martin bisa nggak mengelaborasi bagaimana konteks soal perang yang adil, adakah ini untuk konteks Indonesia? Kita berhadapan dengan terorisme ya yang memang real di tengah-tengah bangsa ini. Jadi kita bersyukur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita menyebut kita menghendaki perdamaian yang abadi, kan gitu ya? Mungkin ini mengutip Immanuel Kant ya, Ewige Friede ya, artinya perdamaian yang berkesinambungan ya. Dan untuk itu memang kita menghadapi semacam peperangan atas terorisme kan sekarang. Nah, BNPT sudah didirikan dan menurut saya walaupun BNPT itu punya hak menindak, berarti melumpuhkan berarti menyerang teroris, tapi BNPT dan bangsa kita juga terutama disarankan untuk menginklusi mereka untuk mendidik kembali, deradikalisasi. Bahkan katanya di Indonesia ini ada program yang indah sekali, yaitu mempertemukan teroris dan korban-korbannya. Sehingga mereka saling bermaaf-maafan dan mereka bisa kembali mengerti kejahatannya, tapi juga mengerti traumanya karena dan dipulihkan mungkin itu juga satu solusi yang menarik bahwa terjadi semacam rekonsiliasi setelah kebenaran diceritakan. Jadi ideologi tertentu yang mereka simpan begitu ya, entah itu karena kepahitan, entah itu apa, lalu kemudian menjadi. Ketika mereka melihat korbannya, mereka malah bisa tidak lagi jadi radikal, dan korbannya juga ketika ada yang minta ampun bisa memberi ampun dan mungkin traumanya bisa teratasi setelah itu. Baiklah, terima kasih Pendeta Martin, dan bolehkah kepada para sahabat Pendeta Martin bisa menyampaikan pesan tertentu singkat berkaitan dengan tema perang yang adil? Adakah
Ya, perang yang adil itu adalah upaya orang Kristen karena hidup tidak mudah, karena hidup juga bisa berisikan peperangan, tapi kita ingin menunjukkan kasih kita dalam peperangan, dan kita sebut perang yang adil. Agar apa? Agar kita hanya berperang ketika kita membela, agar kalaupun kita berperang kita tidak memusnahkan, dan kalaupun kita berperang kita ingat bahwa nanti yang kalah itu mesti dipulihkan hidupnya, direstorasi hidupnya, dan bisa keluar dari kemarahan dan traumanya. Ini pelajaran, dan kasus Ukraina dan Rusia membuat kita semakin sadar perang itu sebenarnya tidak banyak manfaatnya, tapi pun kalau terjadi saat bela negara, kiranya seadil-adilnya. Ya, terima kasih sekali lagi Pendeta Martin. Dan sahabat, kita tiba di penghujung acara. Bila ada saran masukan yang ingin sahabat sampaikan kepada kami, bisa sampaikan di nomor 0812-8188-9191. Kita jumpa di episode yang akan datang. Sampai jumpa.